Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini mengangkat tema hitung dan catatlah segenap umat dengan bacaan Alkitab Bilangan pasal 1 ayat 1 sampai 54. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi banyak orang membaca Bilangan pasal 1 ini terasa sangat membosankan. Deretan angka, nama suku, dan perintah sensus sering dianggap sekadar catatan administrasi kuno. Namun justru di balik daftar itulah tersembunyi pesan rohani yang sangat dalam, yakni Allah yang menghitung, mengenal, dan menata umatnya secara sengaja dan penuh makna. Perintah Tuhan kepada Musa, hitung dan catatlah segenap umat Israel, bukan sekadar soal statistik, melainkan tentang identitas, tanggung jawab, dan kesiapan umat Allah dalam menjalani panggilan Tuhan. Pertama-tama kita perlu bertanya, mengapa Allah memerintahkan sensus? Saudara, sensus ini dilakukan ketika Israel berada di padang gurun, sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Artinya, sensus bukan untuk memamerkan kekuatan, melainkan untuk mempersiapkan umat memasuki fase baru dalam rencana Allah. Tuhan tidak bekerja secara sembarangan, saudara. Ia adalah Allah yang merencanakan, menata, dan mempersiapkan umatnya secara matang. Saudara, kriteria sensusnya sangat jelas. Laki-laki berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang. Ini menunjukkan bahwa dalam komunitas umat Allah ada tanggung jawab yang lahir dari kedewasaan. Tidak semua orang memikul peran yang sama, tetapi setiap orang dewasa dipanggil untuk siap berjuang. Secara rohani, ini mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya soal percaya, tetapi juga soal kesiapan mengambil bagian dalam pergumulan dan tugas dari Allah. Lalu pertanyaan kita selanjutnya, mengapa suku Lewi tidak dihitung bersama suku lainnya? Saudara, pengecualian ini menegaskan prinsip penting. Allah memberi panggilan yang berbeda-beda. Lewi tidak disiapkan untuk peperangan fisik, tetapi untuk pelayanan di kemah suci. Secara teologis, ini menegaskan bahwa nilai seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh jumlah atau kekuatan, melainkan oleh ketaatan kepada panggilan yang Tuhan tetapkan. Saudara, daftar sensus ini memperlihatkan keteraturan yang luar biasa. Allah bukan Allah yang kacau. Ia mengenal umatnya berdasarkan suku, kaum, keluarga, bahkan jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada umat yang anonim di hadapan Tuhan, tidak ada. Dalam komunitas yang besar, setiap individu tetap diperhatikan dan dicatat. Allah tidak bekerja sendiri, Ia melibatkan Musa, Harun, dan tentunya para pemimpin suku. Penyebutan nama-nama pemimpin suku menegaskan bahwa kepemimpinan adalah bagian dari rencana ilahi. Tuhan mempercayakan umatnya kepada pemimpin yang dipanggil secara khusus. Namun pemimpin pun tetap berada di bawah otoritas firman Tuhan. Pengelompokan berdasarkan suku dan keluarga menunjukkan bahwa identitas umat Allah bersifat komunal. Iman tidak dijalani secara individualistis. Setiap orang adalah bagian dari satu tubuh yang lebih besar. Karena itu sensus ini menegaskan bahwa Allah memandang umatnya sebagai satu kesatuan yang terorganisir, bukan kumpulan individu yang berjalan sendiri-sendiri. Musa dan Harun menjalankan sensus seperti yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada perdebatan, tidak ada penundaan.
Ketaatan mereka menunjukkan bahwa rencana Allah digenapi melalui ketaatan manusia. Tanpa ketaatan, keteraturan ilahi tidak akan terwujud. Lalu pertanyaan kita selanjutnya adalah, apakah sensus ini menekankan kekuatan manusia? Sekilas kita bisa jawab ya, karena fokusnya pada jumlah orang yang siap berperang. Namun secara lebih dalam, sensus ini justru mengajarkan bahwa kekuatan umat harus berada di bawah kehendak Allah. Jumlah besar tidak berarti apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Sensus bukan sumber kepercayaan diri, melainkan sarana penataan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan jumlah tiap suku mengingatkan kita bahwa dalam umat Allah selalu ada dinamika, ada yang besar, ada yang kecil. Namun semua tetap bagian dari rencana Allah. Tidak ada suku yang lebih rohani hanya karena jumlahnya besar misalnya. Lalu apa makna sensus ini bagi gereja dan komunitas iman kita hari ini? Gereja dipanggil untuk mengenal, memperhatikan, dan menata jemaatnya dengan penuh tanggung jawab. Pendataan bukan sekadar administrasi, tetapi bentuk kepedulian pastoral. Mengenal siapa yang Tuhan percayakan kepada gereja kita. Jika sensus dilakukan hari ini, mungkin kriteria Tuhan bukan lagi siap berperang secara fisik, tetapi siap melayani, siap setia, siap bertanggung jawab dengan iman. Setiap orang dicatat, setiap orang dipanggil. Karena itu, pembacaan kita ini dalam Bilangan 1 ayat 1 sampai 54 menolong kita untuk memahami bahwa setiap orang memiliki tempat, memiliki fungsi dan posisi dalam rencana Allah. Allah yang memerintahkan, hitung dan catatlah segenap umat, adalah Allah yang sama, yang menghitung air mata kita, mencatat nama kita, dan memanggil kita satu persatu. Saudara, semoga bacaan ini bukan sekadar daftar angka saja. Ini adalah pengingat bahwa Allah yang besar juga adalah Allah yang detail, yang menghitung, mencatat, dan menata umatnya karena Ia peduli. Dalam dunia yang sering membuat kita merasa tidak terlihat, firman ini menegaskan, engkau dikenal, engkau diperhitungkan, dan engkau dipanggil. Kiranya kita seperti Musa dan Harun belajar taat, dan seperti umat Israel kita siap mengambil bagian dalam rencana Allah sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.